Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Healthy Class, unlock the power of healthy living. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar Nas Radio, persona dimanapun Anda berada. Nas Radio, radio with meaningful content kembali hadir, dan pada kesempatan kali ini episode kedua di dalam acara Healthy Class, Unlock the Power of Healthy Living, kembali hadir menyapa Anda. Dan suatu kebutuhan utama manusia yaitu kesehatan, dan semoga dengan ikhtiar, dengan mendengarkan, melihat tayangan ini, kita senantiasa bisa lebih memperhatikan kesehatan. Senang sekali kita kembali bersama dengan Dr. Yuda Adiasa, spesialis bedah Magister Ilmu Biomedik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu pembahasan. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat pastinya ya, Dok? Selamat siang, Pak Kunan. Sehat? Iya. Dok, ini pertanyaan yang sering kali juga saya dengar gitu kan. Katanya dokter nggak boleh sakit, katanya gitu. Ya. Terus gimana, Dok? Kalau pernah dengar yang kayak gitu dari pasien, ikapinya seperti apa itu? Ya, jadi ini pertanyaan bagus lagi buat pembuka. Jadi ya banyak sih pasien yang nanya ya, dokter ini kok kayaknya nggak pernah sakit gitu. Iya. Padahal kan tiap hari juga ngerawat orang sakit. Mm-mm. Emang nggak pernah ketularan gitu? Pernah ketularan, cuma ya ditahan-tahan aja. Oke. Iya, soalnya kita aja mau liburan susah, Pak. Nah. Karena kalau liburan sehari 2 hari ini diteleponin sama pasiennya. Jadi ya itu, balik lagi sih, sebenarnya kita ya manusia juga, cuma mungkin ya kita lebih aware aja. Jadi kalau misalnya kita udah mau sakit, kita tuh udah tahu nih, aduh nih kayak mau sakit. Makanya kita udah perbanyak minum obat atau vitamin Iya, gitu. sampai di masyarakat juga itu kayaknya kalau dokter sakit suntik-suntik sendiri gitu. Enggak lah. Enggak, kita justru malah kalau di dunia kedokteran tuh sebenarnya kita dilarang untuk mengobati diri sendiri. Itu sebenarnya kita dilarang. Itu namanya self-medication. Itu dilarang. Dan memang kita tetap harus seek for help, jadi kita tetap tanya ke teman sejawat. Makanya itu ya ibaratnya saya sendirilah, saya kan dokter bedah ya, nggak mungkin saya membedah diri saya sendiri. Itu kan nggak mungkin. Jadi memang kita tuh harus seek for help, dan kita tahu kalau memang kita sakit, kita harus mencari pertolongan ke teman sejawat. Gitu. Iya. Jadi terjawab juga. Masyarakat pun juga sebenarnya ya seperti itulah, Dok. Kepo gitu kan. Kita tahu itu jangan-jangan dokter ngobatin sendiri. Tapi kalau umpamanya untuk obat minum bisa ini sendiri ya, apa namanya? Biasanya sih kalau saya pribadi ya itu paling vitamin aja sih. Vitamin Kita udah aja. tahu nih, oh ini udah mau sakit. Tapi kalau misalnya memang kita ngerasa sakitnya semakin berat, biasanya kita tetap seek for help ke teman sejawat. Karena ya biasanya teman sejawat kita tuh udah ngerti, ya udahlah ini sakitnya apa gitu. Oke, berarti dokter tetap harus periksa ke teman dokter yang lainnya nih? Iyalah, pastilah. Nggak bisa. Kita karena kalau kita mendiagnosis diri kita sendiri itu biasanya kalau nggak overdiagnose pasti underdiagnose. Pasti kita kayak gitu. Memang kita didesain ya, kita tuh kan profesi ya. Jadi dan kita pun ada etiknya. Jadi di situ sih mungkin yang ya kita sama teman sejawat kita tuh kan udah kayak saudara sendiri ya. Jadi kita biasanya memang seek for help-nya ya ke saudara sendiri, ke teman sejawat. Dan ketika periksa, Dok, itu kadang-kadang nggak umpamanya, mohon maaf ya, Dok, nanti kalau saya salah gitu, nggak ya? Enggak ada. Nggak ada sih, enggak. Kalau ada. sepengalaman saya sih memang, saya juga banyak juga dokter senior kadang periksa ke saya, atau saya periksa ke dokter yang lebih junior daripada saya pun pernah gitu. Dan kadang justru kalau misalnya kita yang dokter ini, kalau periksa justru biasanya kita nggak kenal nih, misal kita nggak kenal sama dia, misal saya di luar kota, saya periksa ke dokter, terus saya berusaha membuat supaya dia tidak tahu saya, malah kalau saya pribadi sih gitu, supaya tidak ada konflik of interest di situ, gitu sih. Oke. Jadi ya ini untuk awalan, dan supaya juga kenapa saya sering
tanya yang kayak gitu, karena saya juga sering mendengarkan bahwa Eh, ternyata hal-hal yang seperti itu bisa terjawab Iya, juga. iya, Tadi juga dokter mengatakan mau liburan aja susah, kan kayak iya. gitu. Ini dia ya, kalau Eh, umpamanya ada yang periksa, terus sebagai pasien, saya tuh mau periksa, tapi kok dokternya ini libur, mohon ya eh, dimaklumi. Itu mungkin momennya. Iya, iya. Setelah pastinya mempertimbangkan berbagai lini sisi ya dok ya, Eh, akhirnya ini penting nih, karena kan dokter pertama juga manusia dan juga punya keluarga, Iya, ya kayak betul. gitu. Ya, Dan untuk episode kedua ini kita mau bahas tentang batu empedu. Kadang oke. juga saya pribadi berpikir bahwa kok bisa ya organ dalam itu Mm-mm. ada batunya, bagaimana prosesnya. Sebenarnya batu empedu yang seperti apa sih dok? Iya. Jadi ini menarik ya Pak Gunannya. Ini hal yang menurut saya pasti banyak juga dialami oleh pendengar Nas Radio juga ya. Jadi batu empedu ini batu di kantong empedu. Jadi kantong empedu itu dia adalah kantong yang asalnya itu saluran dari hati. Apa sih fungsi dari kantong empedu? Kantong empedu ini dia fungsinya untuk menyimpan cairan empedu. Kenapa kita butuh cairan empedu? Karena cairan empedu ini akan mengelola atau mengolah kolesterol sama lemak dari makanan. Gitu. Jadi cairan empedu ini penting banget. Penting banget ya. Dia harus digunakan untuk mengolah makanan kita yang mengandung lemak dan kolesterol. Nah, kenapa sih kok bisa ada batu di kantong empedu? Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya batu itu ada 3 penyebab terjadinya batu tuh. Yang pertama, dia itu batu karena, jadi jenis batu dulu ya. Jenis batu di batu kantong empedu itu ada 1, batu kolesterol. Yang kedua, batu infeksi. Yang ketiga, campuran. Jadi batu kolesterol dan infeksi. Nah, kalau misalnya yang pertama nih, yang gampang dulu. Yang menyebabkan batu di kantong empedu itu batu kolesterol, misal murni kolesterol, ya ini disebabkan karena kadar kolesterol dalam darah kita tinggi. Atau memang dia disebabkan karena penumpukan dari kolesterol. Jadi akan membentuk kristal kolesterol nanti dia jadinya. Nah, yang kedua itu batu infeksi. Dia itu bukan kolesterol, bukan kristal kolesterol, tapi dia itu pembentukannya karena ada infeksi di dinding dari kantongnya. Jadi kan kantongnya bisa infeksi tuh. Kalau kantongnya mengalami infeksi, dia akan membentuk gumpalan yang dia itu makin lama makin besar. Itu gumpalannya itu kumpulan dari cairan empedu yang menggumpal, berusaha melokalisir infeksi. Yang ketiga itu campuran, jadi dari kolesterol sama ada infeksinya. Itu lebih banyak lagi biasanya, batunya banyak sama dia akan lebih keras gitu daripada batu yang lainnya. Jadi kalau ditanya, ya batu itu bisa di mana aja. Bisa di kantongnya, bisa di salurannya, gitu. Kalau di kantongnya dia bikin apa? Bikin sakit. Ya. Di kanan atas, ini beda ya. Kalau sebelumnya kan kita bahas usus buntu kanan bawah. Tapi ini sekarang kanan atas. Jadi nyeri di kanan atas bisa dari kantongnya. Pernah lihat orang sakit kuning nggak? Pernah. Nah, itu bisa juga karena ada batu di salurannya. Jadi empedunya nggak bisa keluar ke usus, empedunya numpuk di hati, ada gangguan pembentukan bilirubin, numpuklah kuning. Jadi warna kuning itu karena bilirubinnya tinggi di dalam darah. Kenapa? Bilirubin itu harusnya dikeluarkan bersama cairan empedu. Kalau misalnya ada gangguan di cairan empedu nggak bisa keluar nih, buntu ya, ibaratnya buntu, ya pasien jadi kuning. Matanya kuning, mukanya kuning, telapak tangannya kuning, gitu. Oke, ini kayak yang kuning ya. Mm-mm. Kalau manusia silver beda lagi ya. Beda lagi. Itu bukan sakit ya. Bercandaan aja ya jokesnya yang seperti itu. Jadi memang kondisi yang dimana batu itu ternyata bisa timbul karena kristalisasi mungkin namanya betul. ya. Dan itu tidak, apakah memang harus lamakah selama bertahun-tahun atau ada faktor lain yang dimana seperti tadi dokter bilang bahwa ketika kolesterolnya begitu tinggi itu juga cepat membentuk suatu batu atau bagaimana? Ya. Ini bagus ya. Jadi anak-anak pun bisa ada batu kantong empedu tuh bisa. Jadi ada, kita nyebutnya ada segitiga keseimbangan antara
Kolesterol, cairan empedu, sama infeksi. Itu ada teorinya, ada segitiga teorinya. Kalau pada kasus pertanyaan tadi ya Pak Kunan tuh kan nanya, butuh waktu berapa lama sih dok? Ya. Ada bahkan bayi baru lahir dia sudah punya batu kantong empedu itu bisa. Lah, itu namanya batu pigmented. Nah itu karena memang ketika masa hamil dia sudah ada gangguan keseimbangan 3 hal tadi itu. Jadi kita nggak menutup mata bahwa batu empedu itu adalah penyakit yang hanya diderita oleh orang dewasa dan orang tua aja. Enggak, anak-anak pun ada yang punya batu kantong empedu dan harus dioperasi pun ada. Jadi itu sekali lagi disebabkan karena banyak faktor, multifaktorial. Cuma memang kalau anak-anak lebih banyak ada gangguan di kantongnya, jadi menyebabkan pembentukan batu. Jadi ini biasanya ada pertanyaan lagi nih dari pasien ya. Saya kan sekalian aja nih, mumpung lagi bahas batu empedu, pasti ada pertanyaan, dok saya punya batu kantong empedu nih, boleh nggak saya diambil batunya aja tapi kantongnya jangan diambil? Nah itu banyak tuh pertanyaan kayak begitu. Nah masalahnya begini, kita kan mengetahui patofisiologi atau mekanisme terjadinya batu. Nah salah satu hal yang paling sering menyebabkan batu itu adalah ada gangguan di dindingnya kantong itu. Jadi kita sudah tahu nih, ini yang menyebabkan batu itu ya sebenarnya kantongnya itu. Kita kalau ambil batunya, ada kemungkinan 3-6 bulan lagi terbentuk batu baru. Nah, kalau misalnya kita cuma ambil batunya, terus nanti 3-6 bulan atau bahkan 1 tahun ya misalnya, terbentuk batu lagi, kan kita operasi 2 kali. Gitu. Berarti yang harus dilakukan diambil sekantongnya. Ya, seperti itu lebih baik. Oke. Itu lebih satu menyelesaikan masalah, mencegah terjadinya batu berulang. Operasi 1 kali buat pasien tuh lebih nyaman loh. Siapa sih yang mau dioperasi 2 kali? Enggak ada. Terus kan pertanyaan berikutnya dok, pastinya apa efek sampingnya dok? Itu kan batu udah diambil, kantongnya juga. Apakah mempengaruhi metabolisme tubuh atau yang seperti apa dok? Ya. Ini bagus juga ya. Ini banyak juga. Banyak pasien juga yang nanya, dok, kan nggak boleh nih diambil batunya aja nih. Ya udah saya mau deh diambil kantongnya, tapi nanti jadinya gimana? Dok? Apa sih efeknya nanti? Memang kantong empedu itu diciptakan pasti ada fungsinya ya. Pasti ada fungsinya. Dan memang kantong empedu itu fungsinya adalah menampung cairan empedu, lalu mengeluarkan ketika ada rangsangan dari lambung yang bilang nih. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada sensor-sensor yang sudah ngasih tahu. Misal nih kita makan, dari paling gampang dulu aja lah ya. Kita puasa, kok bisa lapar? Karena lambung tuh bilang ke otak, saya kok dari tadi nggak dikasih makanan. Terus otak bilang, kamu lapar tuh. Nah itu sama seperti kita makan. Habis makan kok saya kerasa kenyang sih. Lambung ngasih tahu ke otak, saya kepenuhan nih gitu. Ketika kita makan makanan yang berlemak, ada kolesterolnya, lambung tuh bilang sama hati, saya makan makanan berlemak nih, siapin empedunya. Disiapin lah, ditampung di kantong. Ketika sudah melewati lambung, kantongnya ini akan mengeluarkan empedu. Jadi ketika makanan lewat itu bersamaan dengan pengeluaran empedu. Itu. Jadi kan memang mekanismenya sudah sehebat itu. Nah, ketika kantong itu diambil, berarti secara otomatis memang tidak ada yang menampungnya. Pada awalnya akan ada perubahan dari kebiasaan tubuh. Misal nih, yang awalnya itu agak cair ya, mohon maaf ya saya bilangnya BAB-nya itu mungkin ada beberapa keluhan yang BAB-nya cenderung lebih lembek atau lebih cair dari biasanya itu bisa. Terus biasanya yang keluhan tuh awal-awal tuh agak berminyak sih dok, ya itu wajar. Karena tubuh pun butuh waktu untuk beradaptasi dengan hal baru ini. Yang empedu itu tetap akan dikeluarkan oleh hati. Dia akan tetap jalurnya, tetap tracknya sama, cuma tidak ada
kantongnya. Lama-kelamaan itu hati akan mengatur bagaimana dia menyesuaikan dengan jumlah lemak atau minyak yang dimakan. Biasanya sih pasien-pasien saya butuh waktu 3 bulan lah. Nanti yang dia beradaptasi, memang saya jelaskan dulu di awal, ya mungkin ada gejala-gejala seperti ini Bu, Pak, tapi nanti kalau misalnya sudah ada waktu untuk beradaptasi ya kurang lebih 3 bulan, nanti lama-kelamaan makin nyaman dan biasanya sih udah nggak ada keluhan. Gitu. Jadi butuh waktu 3 bulan ya untuk Kurang lebih penyesuaian. itu sih. Ya, oke. Setelah itu maksudnya apakah bisa menikmati kehidupan seperti sedia kala atau mohon maaf dikatakan bahwa kayaknya memang harus ada penyesuaian hal baru, Dok? Ya ini juga sering ditanyain sama pasien ya. Jadi kalau misalnya, Dok, ini saya kan udah diambil kantongnya, udah diambil batunya, masih mungkin nggak ada batu lagi? Iya. Itu banyak banget yang nanya seperti itu. Dan ya memang walaupun sudah diambil kantong dan batunya, itu tetap ada faktor 20% itu terbentuk batu tapi di salurannya. Itu tetap bisa. Karena mukosa atau lapisan dari kantong itu sama seperti lapisan dari saluran. Jadi kalau misalnya sudah ada infeksi di kantongnya, tidak nutup kemungkinan di salurannya pun sudah ada infeksi. Dan mukosa yang sama, lapisan yang sama, itu menyebabkan mekanisme atau patofisiologi pembentukan batu yang bisa sama. Gitu. Jadi kalaupun sudah diambil pun ya tetap ada 20%. Kemungkinan pastinya segala sesuatunya akan bisa terjadi ya, Dok ya. Nah, untuk meminimalisir kembali lagi seringnya kalau masyarakat Indonesia supaya nggak terjadi lagi gitu. Yang nggak boleh dilakuin apa. Terus makanan yang untuk mungkin meminimalisir apa, apakah ada dan sebagainya gitu apa, Dok? Jadi kalau misalnya kan balik lagi nih ke jenis batu. Kan kita udah tahu nih batu tuh kan ada 3 tuh. Yang pertama batu kolesterol, yang kedua batu infeksi, yang ketiga kan campuran. Kalau misalnya memang kita sudah pernah ada batu kantong empedu, sudah diambil kantong empedu dan batunya, ya otomatis kita harus mencegah 3 hal ini terjadi lagi kan. Yang paling gampang sih memang kita mengurangi asupan kolesterol. Jadi biasanya tuh dokter udah ngasih tahu kalau misalnya habis operasi batu empedu, biasanya ya yang kita sih paling gampangnya, Dok saya boleh makan gorengan nggak? Kalau gorengan nggak boleh. Jadi gorengan, jeroan, hal-hal yang berlemak itu sebisa mungkin dikurangin. Tujuannya sama apa? Sama sekali ya, Dok? Iya, kalau bisa dikurangin. Dikurangin. Sampai 10% lah kalau perlu. Jadi yang awalnya makan gorengan, ya turunin sampai kalau bisa nggak makan sama sekali. Karena prinsipnya gini, satu, selain kita mengadaptasikan cairan empedu itu supaya tidak terlalu banyak, yang dikeluarkan hati kan masih butuh adaptasi. Yang kedua, kita mencegah terjadinya kolesterol dalam darah terlalu tinggi, jadi batu kolesterol. Gitu. Jadi memang prosesnya ketika seseorang sudah diambil tadi ya kantongnya dan sebagainya juga belum tentu sebenarnya terbebas ya. Harus tetap aware lagi dan sebagainya kan kayak gitu. Tadi juga secara pencernaan seperti itu. Adakah efek samping yang mungkin dialami oleh pasien? Mungkin juga lebih mudah capek atau apa dan sebagainya kayak gitu, Dok, supaya mengantisipasi. Saya kerjanya katakanlah di tempat yang dimana banyak asapnya atau apa dan sebagainya, mempengaruhi pencernaan atau pernafasan dan lain sebagainya gitu, Dok? Sebenarnya sih kalau misalnya kita membicarakan masalah batu empedu ya, itu untuk pekerjaan yang berhubungan, misal nih sama tadi pertanyaannya Pak Kunan kan asap ya. Kalau asap sih sebenarnya nggak ada hubungannya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuma biasanya pasien-pasien itu memang setelah operasi, terutama operasi-operasi sedang berat, itu kan memang butuh recovery. Biasanya memang awal-awal dia akan karena terlalu banyak bed rest atau di rumah sakit kan cenderung tiduran. Nah, paling sering tuh, Dok, saya kok sekarang lemesan ya. Ya Ibu aktivitas aja, Bapak aktivitas aja jalan. Karena pasien itu memang kebanyakan kalau di rumah sakit tiduran. Jadinya kita tuh ada nyebutnya itu hipotensi ortostatik. Jadi sebenarnya tensinya tidur karena dia terlalu banyak tiduran. Jadi kita itu kan sebenarnya aktivitas normal kita tuh duduk, jalan, berdiri. Itu aktivitas normal gitu ya. Nah, tensi kita itu memang sudah disesuaikan ketika kita duduk, jalan, berdiri. Misalnya kita habis tiduran aja terus tiba-tiba disuruh berdiri, kadang kita bisa sampai kunang-kunang gitu.
Itu sih mungkin yang menurut saya lebih ke recovery pasien itu memang selama di rumah sakit bed rest. Tapi kalau misalnya pasien sudah mulai aktivitas normal, itu sebenarnya nggak ada batasan aktivitas tuh nggak ada. Oke. Pasien-pasien post-op saya tuh rata-rata ya biasanya ya kita memang mengusahakan supaya pasien segera jalan, segera bergerak itu supaya dia recovery-nya lebih cepat. Kayak Gitu. gitu. Nah, batu empedu ini juga apa namanya bisa dibilang penyakit yang memang apakah karena faktor Indonesia yang susah untuk menghindari makanan-makanan yang berkaitan kolesterol kah atau faktanya seperti apa sih, Dok? Saya ingin nggak tahu boleh juga. gitu loh, nanti dimarahin sama penjual gorengan. Padahal gorengan ya, bukan level gitu. Enggak sih, maksudnya itu kan memang salah satu ya, salah satu faktor. Jadi memang tidak berarti bahwa itu faktor utama itu enggak. Iya. Cuma itu salah satu faktor dan memang sumber dari kolesterol dan lemak itu bukan hanya gorengan. Banyak. Teman-temannya banyak. Ya, banyak. Jadi ya, dan itu memang tiap-tiap pasien beda-beda. Kita nggak bisa bilang kalau, oh ini saya makan gorengan selama ini ya saya nggak ada batunya gitu ya. Nggak bisa dilihat seperti itu, nggak bisa. Karena kita satu pasien dengan pasien lain betul-betul berbeda dan faktornya pun bisa betul-betul beda. Jadi ya itu balik lagi. Makanya kalau misalnya pernah sakit atau sedang sakit atau gimana, coba deh konsultasikan dulu aja sama dokter yang deket atau dokter yang bisa dipercaya atau yang justru mungkin udah lama kenal. Itu boleh sama siapa aja boleh, karena prinsipnya itu supaya nggak terjebak sama katanya. Jadi misal nih, saya habis ada batu kantong empedu nih, saya habis minum obat ini terus tiba-tiba hilang loh batunya. Iya, gitu. Itu karena beda lagi, mungkin dia batunya tuh murni kolesterol, bisa dikasih obat. Tapi kalau batunya model pigmented yang infeksi atau yang campuran, nggak bisa pakai obat. Gitu. Ini sebenarnya pertanyaan ya pinggir jurang juga nih, Dok. Tapi kalau ada pihak yang kurang berkenan ya namanya juga pertanyaan, boleh lah saya ungkapkan. Karena memang di dekat saya pun juga ketika ada batu empedu menggunakan pengobatan non medis ini, Dok, yang dimana dipercaya satu orang, satu tempat dan ataupun satu komunitas nyebutnya bisa keluar kayak gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Dokter menyikapi yang non medis seperti itu, tapi juga terlihat memang batunya keluar, bagaimana? Ya, oke. Ya, ini bagus sih kayak. Cuma kalau saya pun ya sendiri dari dulu juga selama saya pendidikan pun di bidang kedokteran itu kita nggak boleh melihat, makanya itu kita nggak boleh melihat hanya dari satu sisi aja. Makanya itu kita pun di bidang kedokteran biasanya tidak terlalu memperhatikan yang non medis atau alternatif. Itu bukan berarti kita menolak sama sekali, enggak. Cuma memang kita tuh lebih ke secara medis kita tidak melakukan itu. Jadi kadang, Dok, kok kalau misalnya nih, ini kan nanti biasanya pertanyaannya, misal nih saya bilang, oh saya tidak setuju. Biasanya nanti pertanyaannya akan, loh kalau dokter tidak setuju, kenapa dokter membiarkan hal itu terjadi? Gitu. Itu sebenarnya karena memang kita di bidang kedokteran ini, kita melayani pasien yang dia itu kita butuh raport sama dia. Kita banyak kok nemu hal-hal seperti ini. Misal ada pasien datang, terus dia tidak ada raport sama kita, dia memang tidak percaya sama kita, ya kita nggak bisa bantu dia. Betul. Jadi kita mengetahui betul bahwa untuk bisa membantu pasien, membantu orang lain yang membutuhkan kita, dia harus percaya dulu sama kita. Jadi kita pun selama di pendidikan kedokteran pun sudah diajarkan kalau misalnya kamu tuh harus bikin raport sama pasien, dan kalau pasien nggak ada raport atau tidak percaya sama kamu, ya kamu nggak bisa bantu dia, dan itu haknya dia. Jadi kalau misalnya memang pasiennya mau berobat ke dokter lain, itu betul-betul haknya dia, mau second opinion. Bahkan sampai pasien itu mungkin mau berobat ke alternatif atau misalnya dia mau ke pendapat orang lain yang non medis pun boleh, karena itu haknya dia. Cuma tugas kita sebagai dokter itu adalah memberikan penjelasan, memberikan referensi, data-data. Kalau kita nyebutnya evidence-based medicine ya. Jadi kita pun di dunia kedokteran itu pengobatan tidak semata-mata
tiba-tiba datang gitu, enggak. Hmm. Kita melakukan penelitian yang sudah didasarkan pada sampel yang begitu banyak dan penelitian yang tidak hanya satu tapi berjenjang untuk bisa melakukan atau memberikan pengobatan sama pasien. Jadi kita bukan berdasarkan apa yang kita pernah alami aja, tapi kita punya data. Itu sih yang biasanya kita jelaskan ke pasiennya. Oke, dan juga ini sering juga pertanyaan yang saya ini. Kadang tuh ada beberapa pasien itu apa ya bahasanya, ngakali dok. Ngakali itu maksudnya ketika mau periksa dia itu mungkin puasa supaya tidak terdetek kesehatan yang sebelumnya, kolesterol dan kawan-kawannya. Terus ketika ditanya ada hal yang disembunyikan. Ini juga perlu disampaikan dok ke pendengar Nas Radio dimanapun supaya bisa jujur ketika berkomunikasi dengan dokter. Ya itu, ya ini pertanyaan bagus juga ya Pak Kunan nih. Jadi sebenarnya itu balik lagi, kalau misalnya kita itu sebagai dokter ya tujuan kita yang membantu pasien. Jadi kalau misalnya pasien itu memang belum percaya sama dokternya, biasanya malah kita kesulitan untuk membantu dan justru malah kita salah mendiagnosis nantinya. Jadi kalau misalnya yang di episode sebelumnya kan kita sudah pernah bahas tuh, kalau yang untuk menentukan diagnosis tuh kita butuh anamnesis, butuh pemeriksaan fisik, sampai akhirnya kita menentukan diagnosis. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan diagnosis yang sesuai dengan keluhan pasien atau gejala atau tanda yang disebutkan sama pasien, otomatis kan diagnosisnya bisa misdiagnosis tuh. Jadi kalau misalnya misdiagnosis, otomatis kan terapinya juga miss juga. Itu sih yang menurut saya. Jadi dan sepengalaman saya dan selama ini saya jadi dokter ya mungkin 12 tahun saya jadi dokter, ya pasien datang ke kita tuh biasanya dia udah seek for help. Jadi udah meminta pertolongan. Jadi saya malah justru jarang nemu pasien yang tadi dibilang sama Pak Kunan yang menutupi keluhannya, kok malah menurut saya jarang. Dan biasanya mereka memang datang ke kita itu untuk nyari help gitu, pengen dibantu. Jadi ya kita pun ya biasanya ya gitu. Oke, mencari solusi dan tentunya juga di acara Healthy Class ini semoga bisa mendapatkan beberapa hal atau solusi. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir perjumpaan dan tentunya juga ada closing statement berkaitan tentang batuk empedu dari Dr. Yuda. Silakan dok. Ya. Jadi buat pendengar Nas Radio, kalau misalnya ada keluhan di perut kanan atas ya, kemudian ada gangguan pencernaan, bahkan sampai kuning, matanya kuning, atau telapak tangan atau kulitnya kuning, itu bisa mencari pengobatan atau konsultasi ke dokter yang Anda kenal atau ke dokter yang terdekat. Gitu. Ya, terima kasih dok atas Pak waktunya dan Healthy Class episode kedua membahas tentang batuk empedu berakhir hingga di sini. Saya Kunan Seja mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara Healthy Class. Unlock the power of healthy living. Nas Radio, a radio with meaningful content.